Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Maharani dengan NPM 2023 14500 Perkenalkan, nama saya Resti Sepi Luciana dengan NPM 2023 14500 Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandra dengan NPM 2023 14500 Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan materi tentang tasawuf dan takwa. Pengertian tasawuf adalah pencarian pemahaman mendalam tentang Islam dan pengalaman spiritual. Landasannya ditemukan dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kedekatan Allah dengan manusia dan tanda-tanda hari kiamat. Sejarah tasawuf dimulai di Kufah dan Basrah pada abad kedua, lalu berkembang di berbagai kota, termasuk Baghdad. Tasawuf mencakup ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu metafisika. Ini bukan tentang hidup miskin atau menolak dunia, melainkan tentang memahami kekayaan dan dunia. Dalam konteks spiritual dan hubungan dengan Allah, ada 4 macam tahapan yang harus dimulai oleh hamba yang menekuni ajaran tasawuf untuk mencapai suatu tujuan yang disebutnya sebagai as-sa'adah. Menurut Al-Ghazali dan Al-Isnanul Kamil menurut Muhyiddin bin Arabi, keempat tahapan itu terdiri dari syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Peran tasawuf: 1. Membangkitkan kasih sayang, mengajarkan cinta dan kasih sayang, mengurangi konflik, menciptakan harmoni sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, menenangkan hati, mencari kebahagiaan lebih daripada materi. Yang ketiga, pengembangan kepribadian yang baik, mempromosikan akhlak yang baik dan berkarakter mulia, serta mengatasi tekanan individualisme. Yang keempat, mempererat iman dan ketakwaan, meningkatkan iman dan ketakwaan di dunia yang penuh godaan dari tantangan. Ya, terus peran tahkiyatun nafs dan tahkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan thariqah, jalan spiritual, memainkan peran penting dalam pengembangan spiritual dan moral umat Islam. Tazkiyatun nafs melibatkan penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk, sementara thariqah menghubungkan dimensi spiritual dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan nilai-nilai Islam, dan membentuk identitas sosial dan budaya. Keduanya berkontribusi pada perbaikan diri, moral yang lebih kuat, dan pengaruh positif dalam masyarakat modern. Takwa dalam Islam adalah menjaga diri dari dosa dan kemurkaan Allah dengan mematuhi perintahnya dan menghindari larangannya. Ini adalah prinsip moral dan spiritual yang mempengaruhi tindakan sehari-hari. Rasulullah SAW mengatakan bahwa takwa adalah pokok segala pekerjaan seorang muslim, dan Allah menganggap orang yang paling takwa sebagai yang paling mulia di sisinya. Implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari melibatkan peningkatan pemahaman tentang agama, pelaksanaan sholat yang tekun, menjauhi kemaksiatan, berpuasa, menjaga janji, memberi sedekah secara rutin, dan berbuat baik kepada sesama sebagai wujud kepedulian dan tawakal kepada Allah. Takwa, pengertiannya para ulama rahimahumullah telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan takwa. Di antaranya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan takwa yaitu sebagai jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa, dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang, dan menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Sedangkan Imam An-Nawawi mendefinisikan takwa dengan mentaati perintah dan larangannya, maksudnya menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana didefinisikan oleh Imam Al-Jurjani. Takwa yaitu menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaatinya, yakni menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa
baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Kedudukan takwa sangat amat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia. Allah mengatakan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dalam surat lain, takwa sebagai dasar kesamaan hak antara pria dan wanita atau suami dan istri dalam keluarga, karena pria dan wanita diciptakan dari jenis yang sama. Quran surat 4 ayat 1. Implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari dapat tercermin dalam berbagai aspek. Yang pertama, mengerti ilmu agama. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menjauhi kemaksiatan untuk persiapan hari akhir. Yang keempat, puasa. Yang kelima, menepati janji. Yang keenam, rajin sedekah. Jadi kesimpulannya adalah jika kita memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip tasawuf serta berusaha menjalani kehidupan dengan penuh takwa, kita dapat mencapai kedamaian batin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk meningkatkan kualitas kehidupan spiritual moral kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khair Maharani, perwakilan kelompok 14. Izin mempresentasikan video kelompok kami yang berjudul Tasawuf dan Takwa. Silakan untuk Pak Bahrudin dan teman-teman melihat video yang berdurasi kurang lebih 6 menit. Terima kasih. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ali. Ada lagi yang mau bertanya? Ya kan, Kak? Saya Hansa dari kelompok 1. Bagaimana hubungan antara tasawuf dan ilmu kalam? Saya mau nanya. Iya, kan kita. Saya Cantika Dana dari kelompok 13 bertanya, kenapa sih tasawuf dan takwa itu penting? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adil. Pertanyaannya, bagaimana tasawuf dalam kehidupan modern, tasawuf menjadi obat yang mengatasi pandangan manusia yang modern dan telah lepas dari hutan sehingga ia ada dan dirinya Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kansa. Bagaimana hubungan antara tasawuf dan ilmu kalam? Hubungan antara tasawuf dan ilmu kalam adalah bahwa keduanya berusaha untuk menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membantah halangan-halangan yang mensekutukannya seperti ateis, Hindu, dan Buddha. Saya mau jawab pertanyaan Cantika. Pertanyaannya, mengapa tasawuf dan takwa penting? Jawabannya, tasawuf dan takwa penting karena dengan keduanya kita dapat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seperti jalan keluar dari masalah, kecukupan, keperluan, pengampunan dosa dan surga di akhirat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti ketika manusia itu sudah diciptakan secara fisik, setelah itu baru dihidupkan ke dalamnya roh kan. Awal roh itu bersih. Awal roh itu bersih. Tetapi ketika dimasukkan ke jasad manusia, itu sudah tertutup oleh fisik yang tentu sedikit banyak ada kotorannya, sehingga jangankan menyinari dirinya, tersinar saja tidak. Nah, di sini peran saya, sehingga orang yang bertasawuf itu maka dengan segala tahapan-tahapannya, maka orang bertasawuf itu akan menjadikan dirinya terjaga dari maksiat zahir, karena yang batin saja sudah dijaga. Orang biasanya gitu, kalau maksiat batinnya sudah dijaga, nanti lama-kelamaan maksiat dirinya jalan. Sehingga bukan hanya zina dalam pengertian zina mata, zina ini agak, karena itu akan menghasilkan nasab atau yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah seperti itu nanti akan hatinya bersih. Dengan bersih, maka hatinya pun akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncul sifat-sifat yang baik. Tidak ada kebencian pada siapapun, yang ada cinta. Lalu dengan hati yang bersih, maka akan memunculkan akal kalian. Realitas masyarakat sangat berkaitan dan itu penting kayak kita. Karena kalau sudah nggak tahu ranting-rantingnya menjulang sampai ke langit.
Artinya kalau orang sudah bertasawuf itu nanti kan dengan sempurnanya hati, sempurnanya akal, sempurnanya akhlaknya dan sempurnanya, maka akalnya akan pinjam ke tanah. Sementara apa namanya hati pinjam ke langit dan menjaga hubungannya dengan manusia, dengan alam semesta, tapi pada saat yang sama dia tetap berhubungan baik dengan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat. Paham ya? Itu saya kira ya tadi setelah kamalul qalbi, kamalul aqli, setelah nasab akhirnya kan berdua kamalul qalbi, sempurna akhlak itu ya tidak lain menjatuhkan perintah dan menjauh dilarang hanya itu takwa ya, jadi hanya itu. Saya kira itu yang bisa saya katakan bisa bermanfaat. Ada yang ditanyakan terkait dengan tugas?